Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan kitab Hosea sesi kedua. Sekaligus sesi terakhir, karena kesimpulan. Kitab Hosea ini termasuk pendek. Nanti kita akan tahu kenapa kitab-kitab ini tidak terlalu panjang. Ya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami punya kesempatan untuk mendengar lagi firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, sehingga kami boleh ikut online Bible study ini secara urut sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi kedua kitab Hosea. Kesimpulannya, ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita bicara kitab Hosea, maka kita harus ingat latar belakangnya apa. Settingnya bagaimana ini kitab Hosea ini. Jadi di awal pelayanannya Hosea, kita sudah bahas di sesi yang lalu, bahwa Israel itu kuat secara politik, ya, dan makmur secara ekonomi. Tetapi kemudian kekuatan Asyur makin kuat, sehingga akhirnya Asyur menyerang Israel Utara. Kerajaan Utara hancur pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi Hosea hidup dan melayani dalam keadaan yang terancam oleh Asyur. Ya, seperti nabi-nabi yang lain di zaman sebelum pembuangan, Hosea tugasnya adalah memperingatkan Israel dan Yehuda supaya mereka bertobat, jika tidak akan mengalami hukuman dari Tuhan, begitu. Ya. Nah, dan mengkomunikasikan bahwa selalu akan ada pemulihan jika bertobat. Jika tidak, ya tidak ada pemulihan. Kasih Tuhan itu tetap selamanya. Selalu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berbalik dan bertobat. Di kitab Perjanjian Baru jelas tuh. Yang diinginkan Tuhan adalah semuanya berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa. Gitu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau kita bicara kitab profetik dalam Perjanjian Lama, maka ada 4 kitab nabi-nabi besar, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel, yang sudah kita selesaikan beberapa saat yang lalu. Diikuti dengan 12 kitab nabi-nabi kecil, yaitu Hosea yang baru kita bahas ini, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan terakhir Maleaki. Nah, istilah nabi besar ini bukan berarti yang satu lebih penting dari yang lain, bukan. Ya, besar kecil di sini maksudnya adalah tulisan nabi-nabi besar itu lebih panjang dibanding tulisan nabi-nabi kecil gitu. Nabi-nabi kecil lebih pendek tulisannya. Cuma itu masalahnya. Ya. Nah, 12 kitab nabi kecil ini seharusnya dibaca sebagai kesatuan. Yaitu 12 kitab nabi kecil gitu, seolah-olah gitu, satu kesatuan. Ya, saling melengkapi, saling menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara, kalau penulisannya tentang kitab Hosea, menurut tradisi penulisnya Hosea, ya, kita sudah bahas yang lalu. Kitab Hosea ditulis untuk menegaskan betapa besar cintanya Tuhan terhadap umat Israel yang selalu berjinah dengan allah-allah lain. Jadi masalahnya ini, bangsa ini selalu menyembah allah-allah lain, padahal sudah diperingatkan berulang kali dalam kitab Taurat bahwa jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, kan gitu ya. Kitab Hosea ini ditujukan kepada Israel kerajaan utara, yang terdiri dari 10 suku Israel, di mana Efraim adalah yang terbesar dan paling kuat. Itulah sebabnya nanti kalau kita baca teks, disebut Efraim, itu artinya Israel Utara. Ya.
Ditulisnya sekitar 715 sebelum Masehi. Dan mencatat peristiwa dari tahun 753 sampai 715 sebelum Masehi. Sebagian besar ditulis dalam bentuk puisi. Begitu ya, kitab Hosea ini. Nah, jadi sebentar ini. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ya. Kronologinya. Jadi sebentar saya kasih warna dulu. Ini, Saudara. Hosea menjadi nabi di zamannya Raja Israel Yeroboam II. Sebelumnya Amos yang jadi nabi, lalu Hosea, kemudian Mika. Ini dekat-dekat tahunnya. Overlap satu sama lain ya, tapi daerahnya beda. Kemudian ada Amos, ada Yunus ya. Apa lagi? Israel Utara jatuh di tahun 722 sebelum Masehi. Sehingga pelayanan Hosea berakhir tahun 715 sebelum Masehi. Di masa itu Yesaya jadi nabi dan Mika. Ini kronologinya ini. Supaya kita bisa lihat zamannya itu. Jangan pernah berpikir di zamannya Hosea tidak ada nabi lain. Di zamannya Hosea ada Nabi Amos, ada Nabi Yunus, ada Mika, ada Yesaya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Jadi, Saudara, kalau kita bicara focal point dari kitab Hosea, apa sih yang penting dalam kitab Hosea ini? Yang menjadi fokus utamanya dibagi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu tentang analogi yang berupa tindakan profetik, yaitu Hosea yang menikahi pelacur, dan pelacur ini tetap saja nyeleweng sudah dinikahin, kebangetan. Tapi Hosea diperintah Tuhan untuk mengampuni ketika istrinya yang jadi pelacur ini lalu menjadi budak, disuruh beli, ditebus, untuk dimaafkan, diampuni, dicintai lagi. Ini menunjukkan cintanya Tuhan dan pengkhianatan Israel yang setelah diampuni masih saja tidak bertobat. Nah, focal point yang kedua adalah pasal 4 sampai pasal 14. Ya, perjanjian yang telah diingkari dan hukuman apa yang akan datang. Di situ focal point-nya. Dan seperti yang sudah-sudah, selalu ada kemurahan Tuhan. Yaitu kesempatan untuk kembali. Ini luar biasa loh. Sampai-sampai Tuhan memakai hidupnya Hosea untuk menganalogikan Israel dengan pelacur ini. Makanya Hosea menikahi seorang pelacur. Sebuah tindakan profetik yang sangat luar biasa. Ya, ketaatan Hosea itu luar biasa. Oke, berikutnya. Ya, ini dia yang sudah saya sebut tadi, Hosea pasal 1 sampai 3. Hosea diperintah untuk mengawini seorang pelacur. Bahkan anak-anak Hosea dan Gomer juga diberi nama yang menjadi simbol hukuman Tuhan. Misalnya Yesreel, melambangkan akan dihukumnya dinasti Yehu di lembah Yesreel. Loruhama, berarti tidak dikasihani. Tuhan tidak kasihan lagi sama Israel. Lo-ami, artinya bukan umatku. Israel yang jadi umat Tuhan dianggap bukan umat lagi. Tuhan marah. Saudara. Oke, itu pasal 1 sampai 3 ya. Berikutnya, ya. Berikutnya pasal 4 sampai pasal 10 itu berisi teguran dan dosa-dosa Israel. Ya. Contohnya Hosea 4 ayat 1 sampai 2 nih. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Kan begitu.
hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ini semua bentuk pelanggaran terhadap 10 firman Tuhan loh, saudara. Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, semuanya. Ya, ini keterlaluan nih. Dosa terbesar Israel adalah menyembah Baal, melupakan Allah. Itulah sebabnya ayat yang sangat terkenal ini, Hosea 4 ayat 6 ini sering kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan ya, saudara, ada satu pengertian yang luar biasa di sini. Umatku. Artinya yang pilih siapa? Tuhan. Siapa yang dimaksud? Israel. Ternyata umat Tuhan faktanya bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Ternyata umat Tuhan bisa juga tidak mengenal Allah loh. Bukannya umat Tuhan pasti mengenal Allah. Ya, ternyata begitu faktanya. Mengapa tidak mengenal Allah? Faktanya lagi bahwa ternyata umat Tuhan bisa menolak pengenalan itu. Ini menunjukkan bahwa meskipun dipilih Tuhan, seseorang bisa binasa. Umat pilihan bisa binasa. Kalau memberontak, kalau menolak untuk belajar mengenal Allah. Artinya anugerah bisa ditolak? Iya, jelas. Ayatnya jelas. Israel dianugerahin apa? Kurang apa coba? Jadi umat pilihan, disertai siang malam. Diberi roti mana yang turun dari surga. Diberi tanah perjanjian. Tetap aja tuh bandel. Makanya umat pilihan pun, yang Tuhan pilih pun bisa binasa. Kalau tidak mau belajar, kalau menolak pengenalan. Gitu ya. Jadi peringatan bagi kita semua, jangan merasa sebagai umat pilihan, mentang-mentang dia disebut umat pilihan, lalu pasti selamat ya, belum tentu. Saudara sama saya kalau tidak bertobat, sungguh-sungguh, tidak selamat loh, meskipun merasa umat pilihan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, teguran ini di ayat 6, pasal 6 ayat 4 sampai 7, dikatakan begini. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Nah, ingat, yang dimaksud Efraim sini siapa? Israel Utara, kerajaan utara. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Yehuda di selatan, Efraim di utara. Begitu ceritanya. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Artinya Efraim dan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan tidak setia, seperti embun hilang, pagi hari sudah hilang. Kan begitu ya. Nah, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Kan gitu ya, saudara ya. Nah, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Ingat ya, saudara ya. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah, kasih setia, dibandingkan segala macam persembahan. Nah, banyak orang menekankan persembahan tapi tidak mengenal Allah, tidak mengerti kebenaran, tidak punya kasih setia, percuma. Ya, ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Terjemahan ini kurang tepat, saudara. Di Adam. Mestinya, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian seperti Adam. Adam kan melangkahi perjanjian dulu. Dilarang makan buah itu, dia makan. Melawan Tuhan. Oke, baik, kita teruskan. Pasal 4 sampai pasal 10 ya.
Itu berbunyi salah satunya adalah demikian, yaitu di Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya ya, sebab akibat mereka menabur angin, mereka berani menyembah Allah lain. Maka mereka akan menuai hukumannya. Ya. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang lain yang menelannya. Ini hukumannya. Ya. Berulang kali Israel melanggar Taurat. Berulang kali loh, bukan sekali. Tidak setia, bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Padahal sudah diingatkan bahwa mereka memiliki Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka diingetin, tetap saja mereka melanggar Taurat, tidak setia, menyembah dewa Baal, dan lain-lain. Akibatnya apa? Tuhan akan menghukum mereka. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ternyata meskipun Tuhan menghukum setiap pelanggaran dan tidak kesetiaan Israel, tetapi Ia menunjukkan kasih-Nya. Sebab janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Jadi Tuhan setia pada janjinya bukan karena Israel baik, bukan. Karena Tuhan ingat janjinya kepada Abraham. Ya. Nah, saya bacakan Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4, ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dikeluarkan dari Mesir kan, dari perbudakan. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Ini ironi ya, dipanggil makin menjauh. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal, coba saudara. Dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dari tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Ini ironi ya, Tuhan begitu mengasihi, tapi yang dikasihi tidak tahu diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, bicara soal kasih Bapa, di pasal-pasalnya Hosea ini, Tuhan menyatakan kasih seorang bapa kepada anak-anaknya yang memberontak. Ini vokal poinnya selalu ini, saudara. Israel memberontak seperti pelacur, berzina dengan dewa-dewa lain, ala-ala lain, tapi Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih. Didemonstrasikan oleh Hosea yang harus mengampuni istrinya yang tidak setia, yang pelacur itu mengambilnya, harus mencintainya. Ini vokal poin, yaitu kasih Bapa. Kasihnya Allah tak terhingga. Makanya dalam Hosea pasal 11 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, hai kerajaan utara, menyerahkan engkau hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, memperlakukan engkau seperti Zeboim, hatiku berbalik dalam dirimu, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Aku tidak akan memusnahkan Efraim lagi, sebab akulah Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara, Tuhan memang menghukum Israel, tetapi Tuhan juga menyediakan kesempatan untuk kembali bertobat. Ya, sehingga ada pemulihan di masa depan. Begitu, seperti Bapa sayang anaknya. Oke, jadi seruan dan panggilan untuk bertobat ini diserukan oleh Tuhan. Kitab Hosea akhirnya diakhiri oleh seruan dan panggilan untuk bertobat. Dan janji adanya pemulihan bagi mereka yang kembali kepada Tuhan. Hosea diakhiri dengan itu, saudara. Dipanggil lagi Israel. Disuruh bertobat. Dicatat di Hosea 14 ayat 1 sampai 2.
Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Respon Tuhan, aku akan menyembuhkan kemurtatan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Hosea 14 ayat 4. Begitu ya, saudara ya. Nah, bicara soal kesimpulan, kitab Hosea ini adalah kitab yang mengajarkan dengan ekstrim antara teguran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, dengan kasihnya yang tak terbatas. Itu ekstrim sekali. Saking ekstrimnya, Hosea disuruh mendemonstrasikan seorang perempuan pelacur disuruh mengawini. Padahal ini tidak berharga harusnya, tapi disuruh mengawini. Sudah dikawini, pelacur ini tetap saja nyeleweng. Tapi Hosea diperintah untuk menebusnya kembali, mencintainya. Tuhan sebenarnya sedih, saudara. Manusia yang dipilihnya sudah dipilih, tapi tidak serius membalas cintanya Tuhan. Ya, cinta Tuhan itu tak terbatas. Tuhan menggunakan pribadi Hosea dengan mengawini Gomer itu. Saudara. Jadi meskipun Israel berkhianat, Tuhan akan terus mengasihi mereka. Tapi saudara jangan salah mengerti ya dengan kalimat ini ya. Berdosa terus, lalu diampuni terus. Tidak juga. Israel yang berangkat dari Mesir, sebagian besar mati di padang gurun karena melawan Tuhan. Jadi banyak yang mati juga, saudara. Tetapi sebagai umat secara keseluruhan, Tuhan akan pakai umat Israel untuk melahirkan Mesias. Itu saja. Tapi kalau secara individu-individu yang sudah banyak yang mati, ya, begitu. Jadi pesan inti dari kitab Hosea sekali lagi adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Meskipun umatnya sering gagal dalam kesetiaan, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat. Kan begitu ya. Jadi kitab Hosea ini adalah kitab nabi-nabi kecil. Artinya apa? Pendek kisahnya. Tapi mereka semua kalau disatukan akan saling melengkapi, saling menjelaskan. Ya. Nah, jadi sekali lagi Rabu depan kita off sekali, lalu nanti akan kita lanjutkan di Rabu berikutnya kitab Yoel. Sekali lagi kita sudah belajar kitab Hosea. Hosea intinya cuman sederhana, bahwa Israel yang terus tegak tengkuk mengkhianati Tuhan diibaratkan sebagai Gomer, pelacur. Kemudian Hosea diibaratkan sebagai Tuhan, pihak Tuhan yang meskipun menjadi pelacur ditebus jadi istri. Berkhianat lagi. Israel kan begitu. Sudah diperingatkan bertobat, berjalannya waktu memberontak lagi. Generasi yang baru memberontak lagi. Terus begitu. Jadi itu intinya. Tapi selama kita masih hidup, pengampunan dari Tuhan selalu ada. Makanya saudara, kita mesti bertobat sekali lagi. Memang kita tidak sejahat apa begitu, tapi kita belum sempurna. Jadi kita harus belajar terus dengan tekun. Itulah inti daripada kitab Hosea. Dan satu lagi yang penting, di Hosea 4 ayat 6 tadi, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini menunjukkan bahwa yang mengajar bahwa kalau Tuhan yang memilih tidak bisa binasa. Nah, itu salah, karena ayat ini jelas, eksplisit. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah kok bisa tidak mengenal Allah padahal disebut umat? Karena menolak pengenalan. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi tidak mau belajar Alkitab, nah itu, menolak pengenalan itu, binasa.
Ya, amin ya saudara ya. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada silahkan raise hand. Baik, saya buka dulu. Ya. Baik, silakan Pak Kris. Ya, shalom malam, Pak. Shalom malam. Ini mengenai ayat umatku binasa karena tidak ya. mengenal Allah. Kalau saya tanya pendapat Pak Wignya mengenai kalau misalnya konsep pengenalan Allah yang secara umum orang bilang Tritunggal itu, Pak. Ya. Karena dari pengalaman saya pribadi sebetulnya bukan agak ya, kayak tidak sampai ke tujuan itu loh, Pak, mengenai penyembahan, mengenai penghormatan saya. Kalau konsep saya salah. Baik. Gimana, Jadi Pak? kita tahu bahwa di Alkitab itu tidak ada istilah Tritunggal. Ya. Jadi istilah Tritunggal ini muncul karena di kemudian hari ada bapak-bapak gereja, kemudian sampai ke konsili, lalu dirumuskan secara konsensus bahwa Allah kita itu Tritunggal, kan gitu. Tapi kalau saya lebih suka lihat Alkitab langsung, karena kalau istilah yang diambil dari luar Alkitab itu tafsir namanya. Tafsir itu bisa benar bisa salah, ya. Tapi kalau Alkitab berkata begini, kita bisa baca di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini berarti bahwa Allah di situ pasti Bapa. Bapa itu satu. Maka pengantaranya yaitu Tuhan Yesus satu juga. Jadi ada pribadi Bapa, ada pribadi Tuhan Yesus. Di ayat lain lagi ada ketika Tuhan mau naik ke surga, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu. Kuutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi memang ada 3 pribadi di sini. Nah, sampai di situ sudah cukup. Nah, kalau selebihnya itu artinya orang menafsir. Begini, begitu, gitu. Ya, menafsir silakan. Kalau saya lebih suka pakai Alkitab, tidak usah ditafsir, sudah jelas. Begitu, Pak Kris. Ya, karena kadang-kadang ada beberapa pengajar yang ya bolehlah silakan masing-masing dengan pemahamannya sendiri. Tapi kalau kita lihat ayat di Hosea ini kan sebetulnya kan enggak, Pak. Kalau pribadi yang kita tuju, entity yang kita sembah itu kita konsepnya dalam mindset kita manusia rohani atau jiwa kita keliru dalam memahami kan sebetulnya juga kalau menurut saya Pak, maaf, mungkin bisa semacam salah alamat gitu Pak. Oh, kalau salah memahami ya bisa salah alamat Pak memang. Makanya tidak boleh salah memahami dalam hal ini. Nah, jadi harus ikut Alkitab saja. Kalau orang menafsir A, B, C ya silakan saja, tapi Alkitab tidak mungkin salah. Begitu. Iya. Ya. Iya Pak, itu saja saya. Oh, oke, baik. Makasih. Memberkati. Berikutnya Pak Flakos. Silakan. Di unmute dulu Pak. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Ya, 2 sesi ini tidak ikuti, tapi saya simak dari rekaman yang minggu kemarin. Ya. Ya, artinya Hosea ini seorang nabi yang luar biasa. Ya. Tindakan iman yang nyata bisa dibuktikan. Benar. Apa yang dilakukannya, mengawini seorang pelacur yang melambangkan ketidaktaatan umat Israel kepada Tuhan Allah mereka. Ya, benar. Pak, saya tidak bertanya saja, cuma
sharing sedikit terkait dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita sangat bersyukur karena bisa hidup di zaman kasih karunia Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Ya, Ketika kita percaya kepada Tuhan, yang memang kita harus buktikan dengan tindakan iman kita. Iman kita itu kita harus buktikan lewat tindakan-tindakan yang nyata. Pak, kenapa kita kalau mau melakukan tindakan nyata itu susah sekali? Artinya, ya terkadang kita gimana ya? Apakah kita memang lemah kah? Sudah mendarah daging kah? Kita harus melihat sesuatu yang mujizat, yang nyata di depan kita, baru kita bisa percaya sungguh-sungguh seperti umat Israel pada waktu itu. Artinya apakah benar mereka itu sudah diperlihatkan dengan mujizat kasih sayang Tuhan yang besar kepada mereka? ya, baik, baik. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta? Ya, Nah, terus baik. mungkin di Bapak Pendeta sedikit lagi. Ya, Setelah ini mungkin kakak saya di samping ini, kakak saya di samping ini bisa bertanya. Mungkin. boleh, silakan. Saya jawab dulu ya, yang Bapak ya. Baik. Baik. Jadi begini, sudah terbukti bahwa mujizat itu tidak membuat orang bertobat. Nah, Buktinya Israel melihat mujizat yang belum pernah dilihat orang. Laut terbelah, waduh, itu mujizat luar biasa itu. Tapi tidak membuat bertobat rupanya. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya kita harus ingat apa kata Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Nah, kita tidak lihat laut terbelah, tapi kita percaya Tuhan bisa lakukan itu. Jadi bagaimana? Semuanya sebenarnya tergantung kita. Tuhan sudah berikan anugerahnya, kita mau bertobat atau tidak gitu. Tuhan berikan kesempatan kepada kita, tapi kita mau nggak bertobat. Nah, kalau itu benar-benar dari kita, aku mau Tuhan gitu, mesti menyerahkan diri, bertobat. Begitu, Pak. Ya. Berikutnya silakan Pak Yaman. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Tadi ada istilah Bapak, Nabi kecil. Nabi besar. Nabi besar tentu kisahnya panjang kan begitu kira-kira. Ya, betul. Apakah ada dasar pertimbangan lain atau parameter lain sehingga ada istilah Nabi besar, Nabi kecil? Makasih. Tidak ada Pak, parameternya cuma itu. Nah, kisahnya ya relatif. hanya itu tulisannya pendek atau panjang itu aja. Itu relatif Pak ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi bukan soal yang Nabi besar lebih besar nih, lebih penting nih, bukan itu. Oh ya. Ya. Satu lagi Pak ya. Boleh, silakan. Kalau kita lihat perjalanan kerajaan Israel ini dari dulu perang-perang raja mati terjadi pembunuhan secara umum lah rata-rata. Ya. Apakah sebetulnya dalam era sekarang pun terjadi juga pembunuhan, tapi ini khusus konteks perang. Ya. Jadi resmi. Ya. Kalau misalnya pembunuhan ilegal karena sakit hati dan dendam itu persoalan lain lah. Ya. Karena ini memang perang ya mau tak mau harus membunuh, menembak dan segala macam. Ya. Bagaimana pandangan Alkitab ataupun misalnya dari konteks? Oke, baik. Baik. Di 10 firman Tuhan dikatakan jangan membunuh. Itu harus mengerti maksudnya apa. Jangan punya niat untuk membunuh. Makanya ada kasus di mana pembunuhan itu terjadi tidak disengaja menyebabkan orang lain meninggal. Tidak dihukum, tapi dibuang ke kota perlindungan di luar kota supaya tidak terjadi balas-membalas jadi pembunuhan lagi. Gitu. Jadi pembunuhan yang dimaksud itu jangan sengaja membunuh. Nah, dalam konteks perang, bayangkan kalau seluruh tentara tidak mau membunuh, ya mati Pak, dibunuh. Konteksnya beda ini kalau perang. Nah, di Perjanjian Lama kan perang juga disuruh Tuhan, ya kan? Perang dalam rangka membela yang benar, membela yang lemah, itu dibenarkan, Pak. Tapi sekali lagi bukan berarti lalu main babat habis bunuh, ya enggak juga. Kenapa? Tuhan lihat hati seseorang. Apakah ia sedang melakukan tugas atau memang ia emosi ingin membunuh, itu beda. Gitu, Pak. Nah, kita sebagai orang awam yang tidak terlibat perang, ya nggak boleh bunuh. Membenci aja nggak boleh, Pak.
Tuhan Yesus Itu berkata, kalau engkau membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Wah, itu lebih dalam lagi itu. Begitu, Pak. Jadi utamanya tadi motif pembunuhan itu, Pak, ya. Iya, betul. Ya, Ya. makasih, Pak. Malam, Pak. Oke, itu saja ya. Baik. Tuhan berkati. Pak Simpson, silakan. Di unmute dulu, Pak. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Belum bisa ya? Ya, ya sudah. Nanti lagi ya, Pak. Udah, Sudah udah. bisa. Silakan. Udah bisa. Ya, Oke. Selamat malam dulu, Pak. selamat malam. Ya, terima kasih, Pak, buat Ya. kesempatan yang sudah boleh ini buat bertanya. Jawab langsung ini sama Pak Pendeta ini. Ya, Tadi kita sudah dengarkan penjelasan mengenai keberadaan Hosea adalah salah satu nabi penghubung antara Tuhan dengan orang Israel, bangsa Israel ya. ya, Tapi tentu saja dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan pada saat itu. Tapi ketika kedekatan itu tetap ada, tapi tetap saja bangsa Israelnya bersikuku, berkeras kepala, ataupun selalu bahkan menyembahkan dewa-dewa Baal. ya, Tentu saja kalau pemahaman saya, kalau mereka adalah menyembah dewa Baal, itu ada hal-hal mungkin permintaan yang mungkin bisa dipenuhi oleh dewa Baalnya. Kan kira-kira begitu. Makanya mau dia menyembahnya. Jadi kalau bagaimana kira-kira kalau pemahaman saya, karena di lingkungan saya tinggal juga seperti ini, sebenarnya ketika mengaku percaya kepada Tuhan itu sudah rata-rata semua sudah mengaku percaya. Tapi ketika ada hal-hal sulit yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, selalu saja muncul pemikiran untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi. baik. Jadi menurut aku, bangsa Israel pun pada saat tentu pemahaman saya bisa jadi salah, entah itu benar, kayak gitu barangkali. Bahkan sudah ada kedekatan antara Nabi sebagai penyambung, tapi ketika mungkin ada masalah, dicarilah jalan keluarnya dengan menyembah Allah lain. Baik, Seperti baik. ini. Ya, pertanyaan saya, Pak. Ya, Apakah antara kedekatan pada saat itu Nabi dengan Tuhan itu ada rentan waktunya juga Nabi tidak sanggup mengkomunikasikan hal-hal yang tidak terjawab. oke. Kaitannya di tempat saya juga begini, Pak. Kalau ada hal-hal yang agak sukar dalam hal katakanlah dalam hal kesehatan, ketika berdoa juga tidak sanggup, bahkan gereja sudah tidak sanggup jawab doa-doa ini, muncullah pemikiran mencari jalan pintas, dengan kata lain mencari dukun dalam hal ini supaya bagaimana supaya sembuh, kira-kira begitu. Ya, mengerti. Ya, kira-kira begitu, Pak. Apakah ada memang jarak terlalu jauh makanya sampai ada peluang sampai lari umat pilihan tadi? Kira-kira begitu, Pak. Oke, mengerti, mengerti. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan karena ada jarak yang jauh dan sebagainya, bukan. Karena memang Israel ini bandel. Di dalam kitab Taurat diperingatkan, di kitab Ulangan misalnya, diperingatkan bahwa nanti sesampainya di tanah perjanjian, yaitu Kanaan, engkau jangan nikahi wanita-wanita sana ya, jangan hidup sebagai orang Kanaan. Nah, tapi Israel bandel, sesampai di sana, dia malah menikahi gadis-gadis di sana. Akhirnya ia hidup seperti orang Kanaan. Akhirnya dewa-dewa Kanaan disembah juga oleh orang Israel. Jadi bukan karena kondisi lagi sulit, bukan. Ini bandel. Ini bandel ini. Jadi kalau kita zaman sekarang ya, kita harus ingat keselamatan itu yang nomor satu, jauh lebih berharga dari apapun. Jadi kalau kita lagi kesulitan apa, tidak sehat atau apa, jangan sampai keselamatan kekal hilang.
Sembuh nggak masalah, terserah Tuhan saja. Mau dipanggil pulang, oke. Mau disembuhkan, terima kasih. Tapi nanti kalau kita mati, kita pulang ke surga. Itu yang lebih penting. Daripada tubuhnya sembuh, tapi ditolak Tuhan, dibuang ke neraka nanti. Wah, jangan, malah rugi itu. Jadi kita harus punya keputusan yang benar dalam hal ini. Makanya sangat penting belajar firman Tuhan seperti ini, terus dilakukan untuk latihan melakukan firman. Lama-lama nggak akan begitu, Pak. Cari jalan pintas. Itu jalan pintas menuju neraka itu sebenarnya. Jalan pintas itu nggak usah. Nggak sembuh ya sudah. Gitu. Daripada sembuh tapi ditolak Tuhan, buat apa? Alkitab memperingatkan gini loh. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini? Kaya raya, sehat, keluarganya rukun dan sebagainya. Tapi kalau kau kehilangan nyawamu, kan percuma juga akhirnya. Jadi yang penting adalah keselamatan jiwa kita, bukan keselamatan fisik kita. Kalau fisik kita ini misalnya sembuh, ya sembuh nanti kan sakit lagi. Memangnya selamanya sembuh kan tidak? Sakit lagi, sembuh, sakit lagi, akhirnya mati. Pasti mati, semua orang pasti mati kok. Begitu Pak. Jadi jangan mengorbankan keselamatan demi kesembuhan fisik. Seperti ini jawaban Bapak, berarti ini tersampaikan firman yang sebenarnya ini di daerah kami, di daerah Batak ini. Ya. Walaupun mengaku Kristen keseluruhan, mengaku banyak gereja berkembang, bahkan gereja di Indonesia terkenal, masih banyak perilaku berarti di mana ini kegagalannya, berarti kebenaran firman ini belum tersampaikan sepenuhnya ini Pak. Iya, iya. Makanya tugas gereja itu cukup berat, harus menyampaikan firman apa adanya. Jangan dibumbui sesuatu yang menyenangkan. Nggak perlu, apa adanya saja supaya jemaat makin dewasa, bisa menghadapi segala masalah. Yang utama adalah keselamatan kekal, bukan keselamatan tubuh, fisik, gitu. Biar kita mau punya pengenalan akan Allah yang benar. Jangan seperti umat pilihan di kitab Yosea itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita semua harus mengenal Allah. Itu kehendak Allah tentunya untuk dilakukan dalam hidup ini. Begitu ya Pak? Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak Simpson. Berikutnya Esther Linda, silakan. Malam Pak. Malam. Langsung pertanyaannya ya supaya waktunya cukup. Saya mau tanya, itu Osea ini keturunan raja apa dia sebagai nabi Pak di sini? Dia sebagai nabi. Penyampai pesan Tuhan, teguran dan sebagainya. Jadi waktu dia memilih seorang pelacur itu untuk menikah itu bagaimana dengan reaksinya umat Israel Pak? Walaupun dia bilang ini dari Tuhan. Reaksinya tidak dicatat di Alkitab. Tetapi orang Israel pasti melihat, aduh ada sesuatu ini. Bukan menyalahkan Nabi Hosea, tidak pasti. Waduh ini pasti sesuatu ini gitu. Tuhan marah ini. Itu sebagai gambaran marahnya Tuhan itu. Kasihnya Tuhan terhadap Israel. Gitu. Jadi kalau dia sebagai kan harusnya dia kan memberikan panutan yang baik ya Pak. Tapi malah dia menikahkan seorang pelacur udah gitu. Itu yang suruh Tuhan. Itu yang suruh Tuhan, bukan karena mau melacur. Iya. Itu menggambarkan Israel yang tidak setia. Justru itulah hebatnya Hosea. Diperintah apapun mau oleh Tuhan. Itu jadi, ketaatan yang luar biasa. Yang Bapak bilang nggak dicatat, jadi yang bagian yang maksudnya yang di situ kan pasti ada orang pejabat-pejabat tingginya kayak semacam ahli-ahli Tauratnya bagaimana gitu, itu nggak bisa berbicara apa-apa, nggak bisa nasihatin. Nggak bisa, ini tindakan Nabi yang disuruh Tuhan kok. Bahkan orang tahu melalui tindakan itu, orang tahu, waduh ini sedang memberitahu ketidaksetiaan Israel gitu. Orang malah tahu dari tindakan itu. Yang saya mau tanya, dinikahkan secara resmi jadi istrinya atau bagaimana Pak? Nggak dicatat, hanya diambil istri ceritanya. Ya itu aja sih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Berikutnya Ibu Dina Sumomba. Selamat malam Pak, Shalom. Selamat malam, Shalom. Saya masih ada kepikiran sedikit masalah tadi yang
Tritunggal itu Pak. Oh iya ya. Saya kan dari gereja Sekuan, dan menurut pengakuan iman kami itu, ya itu bahkan dari kecil sudah didoktrin masalah Tritunggal itu Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang seandainya itu, kalau menurut Bapak itu apakah menurut Bapak itu salah atau bagaimana? Saya Terus tidak akan mengatakan salah atau benar. Kenapa? Ya. Karena saya akan selalu dasarnya Alkitab. Iya, iya Pak. Kalau Alkitab kan nggak ada yang nyalain, Bu. Iya, iya. Makanya saya bacakan ayat, nah itu ayat itu salah enggak? Ya benar loh. Perkara ditafsir orang begini begitu begini, ya saya nggak ikutan itu. Itu kan tafsir. Iya Pak. Begitu. Karena begini Pak, ada pemikiran saya begini Pak. Karena kan apa ini? Dulu kan sonding-sonding itu menyampaikan firman Tuhan itu berdasarkan itu, dan banyak sekali bahkan tidak terhitung orang merelahkan nyawanya untuk memberitakan masalah Injil. Nah, kadang saya berpikir begini Pak, Ya. Kalau seandainya hal itu salah, kasihan juga orang-orang yang sudah merelahkan nyawanya untuk pemberitaan firman Tuhan, termasuk doktrin itu loh, yang tunggal itu Pak. Oh iya iya iya. Ya. Ya sampai menyerahkan nyawanya, sampai membuang diri ke termasuk dari Belanda datang ke Indonesia sampai mati terbunuh karena pemberitaan firman itu. Terus bagaimana dengan itu Pak? Ya, di dalam sejarah itu ada banyak kisah yang seharusnya nggak perlu terjadi ya, tapi itulah faktanya. Yang penting sekarang begini Bu, yang penting bagaimana kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, itu saja. Soal teori atau doktrin ini itu kalau tidak mempengaruhi keselamatan tidak perlu kita ributkan sih. Tapi kalau mempengaruhi keselamatan ya kita harus pertahankan yang benar gitu. Ya, makanya saya selalu kembali ke Alkitab, kita baca Alkitabnya saja. Jangan dirumuskan menurutku. Nah, nggak usah. Itu lebih aman, Bu. Lebih pasti benar. Ya. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita hidup berkenan bagi Tuhan. Udah itu aja yang paling penting. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, yang itu yang iya. Ya. Kadang saya berpikir yang penting saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain-lainnya itu tidak pengaruh. Begitu. Percaya bukan hanya dengan mulut ya Bu, hidup kudus. Iya Pak. Ya. Oke Pak. Sekian saya. Selamat malam. Ya Bu, ya Pak. Halo. Berikutnya Pak Irwan ya. Pak Irwan belum ya? Silakan Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Kedengaran Pak suara saya? Ya, dengar. Silakan. Pertanyaan saya begini Pak, sepertinya ada 3 unsur dalam hal, yaitu Tuhan, Bapa, lalu Hosea, dan pelacur. Kalau kita menganggap pelacur itu adalah bangsa Israel yang membangkang, meninggalkan, dan harus bertobat, saya lebih memikir juga bahwa Hosea itu sebenarnya Tuhan Yesus. Dalam arti benar-benar memaafkan, memberikan, menebus, dan sebagainya. Itu sepertinya sesuatu yang kita ketahui. Juga pertanyaan saya kedua adalah, sepertinya Tuhan Bapa itu menghukum orang-orang bertobat itu secara kolektif, secara keseluruhan, seluruh bangsa dianggap bersalah. Tidak. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Dalam arti sesuatu negara kalau ada banyak yang bersalah misalnya, bukan berarti seluruh bangsa dihukum. Apakah ada perbedaan dalam Tuhan tidak pernah hal ini, Pak? menghukum kolektif, Pak. Tidak pernah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu memberontak semua. Yang binasa cuma yang memberontak, Pak. Sebagian kan lanjut terus. Bukan semua dimusnahkan. Demikian juga ketika Tuhan memberikan kesempatan, yang sudah binasa ya sudah binasa. Yang masih hidup dikasih kesempatan untuk bertobat. Nggak bertobat lagi, binasa lagi. Yang bertobat lanjut lagi gitu.
Jadi Misalnya yang dari Mesir itu Pak, hanya beberapa ya, 3-4 orang yang bisa masuk Kanaan itu betul, Pak. betul. Apa berarti hampir semuanya tidak ada yang demikian baik secara Tidak ada, keseluruhan gitu? tidak ada. Oh, oke. Baik Pak. Jadi Tuhan Lalu tidak pernah, bagaimana Tuhan tidak pernah menghakimi kolektif, Pak. Tidak pernah. lalu zaman sekarang bagaimana Pak? Individual dan sangat individual, dengan kata lain, dalam pengampunan dosa dan sebagainya. Pengampunan dosa juga individual, Pak. Di Kisah Oke. Rasul pasal 3 ayat 19 dikatakan, kalau engkau tidak bertobat, berjaga-jaga dan bertobat, bertobatlah supaya dosamu diampuni. Saya bacakan ya persisnya ya, 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu diampuni, supaya dihapuskan. Nah, ini berlaku kolektif atau individu? Individu. Individu. Karena penghakiman itu individu, Pak, bukan kolektif. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, God bless. God bless. Sebentar yang belum. Mario Eliezer, Pak Mario Eliezer, silakan. Ya, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Saya tuh terkesan dengan sikap Allah, Pak. Bagaimana umat Israel sudah salah berkali-kali dan raja-raja juga sudah salah berkali-kali, tetapi Tuhan tetap mempunyai hati, tetap memberi pengetahuan, tetap memberi, bahkan kalau di Hebrew namanya yada itu ya Pak, itu. Ya. Itu apa namanya? Bagaimana kok bisa Tuhan itu sangat baik sekali, mau mengampuni selalu itu. Kalau kita mau jadi seperti Tuhan itu bagaimana? Begitu pertanyaan saya, Pak. Oke, baik. Kasih Tuhan itu sangat amat luar biasa. Ia mengampuni kita, Ia memberkati kita sewaktu kita masih berdosa. Ia memberikan anak tunggalnya sewaktu kita masih berdosa, bayangin. Nah, lalu kita harus belajar dari siapa? Dari anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan anak tunggal Bapa tuh, yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Supaya kita bisa mencontoh, meneladani. Ia mengosongkan dirinya jadi manusia biasa, supaya kita melihat manusia itu yang benar begini loh harusnya. Nah, itu caranya. Makanya dikatakan bahwa iman itu disempurnakan ketika kita melihat Tuhan Yesus. Artinya kita mengikut Tuhan Yesus. Iman kita menuju kesempurnaan. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak menjawab Pak. Itu aja ya. Iya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono ya, silakan Pak. Ya Pak, silakan. Malam Pak Wignyo. Malam. Pak, mengikuti kitab Hosea ini Pak. Iya. Nggak dijelaskan ya Pak mengenai silsilahnya Hosea. Dia dari mana dan akhir hidupnya bagaimana, nggak tahu ya Pak. Maksudnya gimana? Dikatakan misalnya kan, anaknya itu... siapa, terus akhir hidupnya bagaimana, nggak jelas ya Pak, Nabi Hosea ini. Dikatakan di situ Hosea, di Hosea 1 ayat 1. Hosea bin Beri. Anaknya Beri, Pak. Itu berarti dari silsilah mana, nggak tahu ya Pak ya? Beri itu silsilahnya mana lagi ya, kita bisa telusuri. Entah dia ada atau tidak. Bisa kita cari sih Pak. Gitu. Ya. Akhir hidupnya gimana juga nggak tahu ya Pak ya, Nabi Hosea ini. Akhir hidupnya itu yang kronologi sudah saya sampaikan tahunnya itu. Ketika Asyur sudah menghancurkan Israel dan seterusnya, 5 tahun kemudian berhenti Hosea. Ya maksudnya dia dibawa ke Asyur, apa dia meninggalnya gimana, nggak tahu ya Pak ya berarti. Ya. Oh, nanti saya periksa ya. Akhir hidupnya. Ya, nanti saya periksa. Kemana? Oke, terus yang kedua Pak. Ya. Pada waktu Nabi Hosea berseru seperti itu terhadap bangsa Israel, maksudnya pengaruhnya gimana Pak waktu itu Pak? Waktu Nabi Hosea, pengaruhnya terhadap bangsa Israel itu gimana Pak? Ada nggak? Pengaruhnya? Iya. Ya itu tadi, Israel tidak bertobat, makanya diserang Asyur sampai habis. Kan habis akhirnya Pak. Ya Israel jadi waktu bertobat, itu disuarakan seperti itu, nggak ada pertobatan sama sekali ya dari bangsa Israel gitu. Enggak. Makanya habis akhirnya. Dibawa ke Asyur semua. Ya, coba bayangkan Pak, diserukan seperti itu nggak bertobat juga. Iya.
Tapi Saya itu nggak coba usah heran bayangkan. kan, Pak? Tidak perlu Iya, heran iya. kan? Hari ini memangnya orang bertobat. Hari ini orang Iya, bertobat, iya, iya. aku mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Emang benar, cuma di mulut itu buktinya. Ayo, bertobat yang Iya, benar. iya. Ikut OBS aja nggak mau, mendingan nonton. Begitu Ya. bertobat. Kayak ya kalau seperti Yunus itu kan terhadap Niniwe kan ada efeknya dia bertobat gitu Betul. kotanya. Kalau nabi-nabi kecil ini kelihatannya waktu bicara ini termasuk Hosea nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap bangsa Israel ya Pak ya. Kalau kasus yang ini nggak ada. Makanya ditulis itu kan umatku binasa. Iya. Kan? Iya, iya. Menolak mereka, Pak. Oke. Ya. Ya udah, itu aja Pak Wiknya. Oh, Makasih itu Pak. saja. Oke, baik. Ya, makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Oto, silakan Pak. Salam Pak Wigno. Shalom. Sebenarnya kalau kita mencermatin apa yang Pak Wigno katakan, itu sangat lengkap sekali. Kadang saya nggak mengerti ya. Tetapi yang saya tahu Pak Wigno memberitakan itu sangat lengkap untuk masalah siapa Allah Bapa, siapa yang menjadi Yesus Kristus itu. Tapi kebanyakan orang kenapa bisa tertutup Pak pengertiannya Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Oke. Jadi gini Pak, sebagian besar orang itu dalam pikirannya sudah dipenuhi dengan premis. Premis itu artinya sesuatu yang dianggap kebenaran sejak ia kecil. Dia diajar apa itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru mau masuk, terhalang premisnya itu. Kecuali orang itu mengosongkan diri, mau belajar lagi, nah itu bisa. Sebagian orang tuh nggak begitu. Ketika mendengar yang berbeda, salah nih gitu. Kasihan ya Pak ya. Kasihan. Tanpa memeriksa ulang Alkitab. Itu kasihan. Mau menang sendiri. Ya, karena mereka pikir debat menang itu hebat. Debat nggak penting menang nggak. Yang penting benar apa enggak gitu loh. Kalau enggak kan yang rugi kita sendiri. Seperti misalnya yang kemarin itu saya bicara masalah orang itu diciptakan itu baik adanya, sempurna adanya. Tetapi kenapa mereka mengatakan tetap manusia itu tidak bisa sempurna? Itu loh. Kadang yang seperti Panjenengan mengatakan itu premix gitu. Mereka punya kata itu manusia nggak ada yang bisa sempurna. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna sesuai dengan pikiran Allah. Nggak mungkin bisa berubah gitu loh. Saya tetap mengatakan itu. Kadang-kadang saya kasihan melihat mereka. Terus yang ke pertanyaan saya yang apa ini Pak? Pada zaman itu Pak, makanya seperti orang menjelaskan keberadaan Allah itu seperti nabi-nabi itu. Kalau diambil itu ada di utara, terus yang di selatan itu berarti kosong Pak. Atau siapa yang menjelaskan di selatan dan transport mereka bagaimana? Memang nggak ada dikatakan di Alkitab Pak. Oke. Jadi ini cerita di utara dan cerita di selatan. Kan kerajaannya terpisah tuh. Makanya ada nabi yang tugasnya di utara, ada yang di selatan, Pak. Kan kemarin Yehezkiel dan sebagainya itu kan di Yehuda. Ya kan? Jadi kisahnya nabi-nabi ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Lengkap kalau kita belajar 12 nabi kecil ini, lengkap nanti. Gitu. Makanya kita telusuri kan. Hosea cuma 2 kali pertemuan, nanti Yoel berapa kali, nanti kita lihat. Kalau itu dikumpulkan, maka lengkap Pak ceritanya. Gitu. Iya. Ya. Matur suwun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Yang lain siapa yang belum ya? Pak Anton, enggak deh. Sebentar. Pak Robinson ya. Pak Robinson, silakan. Iya Pak. Ya. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya. Saya mau tanya Pak, begini Pak, saya bergereja, jadi saya selalu disinggung-singgung sebab kami punya padri tahu kalau saya itu sering ikut OBS, dan saya pernah sharing juga tentang pengenalan saya tentang GSKI kepada salah satu pengusul kami, dan mungkin dia bercerita kepada rekan kami, dan dia sering disinggung-singgung apalagi ada satu singgungannya begini Pak. Ada satu ajaran yang maaf, saya nggak nangkep. Bisa lebih jelas nggak bicaranya? Lebih kencang atau bagaimana gitu? Nggak jelas tadi. Oh, nggak jelas. Iya. Nah, kalau begini jelas Pak. Ya lumayan.
Coba. Nah, ini Pak, saya kan pernah bercerita tentang ISKI dan juga OBS ini kepada kawan saya. Oke, jelas ya Pak? Ya, terus? Nah, terus beberapa waktu saya disinggung-singgung. Nah, katanya dia bilang ada satu ajaran yang tidak mengakui Tritunggal dan tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Jadi saya jadi penasaran kan Pak. Terus saya cari tahu apa maksud di sebalik dan aku temukan itu maksudnya mereka tidak nangkap gitu. Mereka tidak nangkap dan puji Tuhan saya tahu sebenarnya itu masalah doktrin saja. Jadi tidak ada apa-apa masalah dan Bapak sering bilang kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Roh Kudus dan juga Anak juga. Jadi saya kira saya tidak masalah begitu. Jadi begini, pertanyaan saya begini Pak. Ya. Bagaimana mau jelaskan kepada mereka kalau dibilang, itu aliran itu, maaf ya Pak, dia bilang, itu aliran satu itu tidak percaya dengan Tritunggal. Dan dia bilang Yesus bukan juru selamat. Itu kira-kira macam mana Pak? Untuk saya jelaskan supaya mereka paham. Dan saya tahu Pak, bagaimana saya jelaskan pun mereka tidak akan paham. Jadi kira-kira menurut Bapak, macam mana Pak? Ya, yang penting dijelaskan dengan channel YouTube yang ada aja kan. Ini buktinya begini. Gitu. Misalnya, itu nggak mengakui Yesus juru selamat. Coba diliatin YouTube-nya, berdoanya sama Tuhan Yesus apa enggak, ngajarnya benar apa enggak, gitu aja, faktanya saja. Betul. Ya, nggak usah debat, Pak. Faktanya aja begini. Gitu. Ya. Satu lagi Pak, bisa ya Pak? Boleh. Jadi saya jadi penasaran tahu apa persoalan. Jadi saya coba pikir, ini masalah doktrin saja. Sebab dulu zaman Rasul Paulus kan doktrin Tritunggal kan belum ada. Cuma dia bilang Yesus, dia Tuhan, dia Anak, dan juga dia Bapa, begitu kan Pak. Terus saya cari, nah saya temukan di channelnya Ibu Rita Wahyu. Ya jadi kurang lebih pemahamannya, jadi sedikit saya paham. Iya masalah doktrin saya Pak. Jadi puji Tuhan menjelaskan Bapak, saya harap saya juga sedikit terbangun, jadi ada pengetahuan juga sedikit tentang Alkitab selama saya ikut OBS ini saya mulai kenal Bapak OBS ini dari waktu pandemi. Jadi saya mengucap syukur lah Pak, semoga Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Itu sih ya Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Meme ya, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Selamat malam. Maaf ya Pak, videonya saya nggak buka, nggak sebab apa-apa. sinyalnya kurang. Nggak apa-apa, silakan. Ya, cuaca kurang bagus Pak. Terima kasih Pak untuk kebenaran malam ini. Saya mau tanya ini Pak, kan ini kita tentang Hosea nih. Ya. Hosea ini kan Pak seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah di masa pemerintahan Raja Yerobeam ya Pak ya. Yerobeam II. Iya. So pelayanan Hosea ini sebagai nabi di bagian Israel Utara ya Pak ya? Betul. Atau selatan? Utara ya Pak ya? Utara. Iya. Gini Pak, pertanyaan saya gini Pak. Di dalam Hosea 8 ayat 13, Hosea 8 ayat 13 dan Hosea 9 ayat 3, apakah bangsa Israel akan kembali lagi Pak ke Mesir ya Pak? Oke. Itu bangsa Israel yang di utara itu setelah diserang oleh Asyur, dibawa ke Asyur, kemudian Samaria dan daerah jajahnya itu didatangkan orang asing semua. Dan itu tidak ada kabarnya lagi setelah ke Asyur. Gitu. Kalau yang di selatan Yehuda akan kembali itu. Nah, kalau yang Asyur nggak kembali. Oh gitu ya Pak. Tapi kan Pak yang tertulis dalam Hosea 8 ayat 13 ini sepertinya Allah menyuruh mereka kembali lagi ke Mesir Pak. Atau itu prediksi Allah saja ya Pak ya? Ya tapi mereka kan tidak bertobat, kan disuruh bertobat. Oh, gara-gara pertobatan ya Pak ya? Ya, kalau mereka bertobat kan tidak terjadi pembuangan ke Asyur. Oh. Karena mereka tidak bertobat, ya dibuang beneran, dihukum. Oh iya. Ya. Cuman aku pikir
Tuhan atau mengembalikan mereka lagi ke zaman Mesir gitu Pak. Oh, Jadi enggak. mau Enggak. Iya, kan kalau gini kan Pak Cun Pak jawabannya Ya. nyambung. Oke, Ya Pak. baik. Makasih ya Tuhan Pak. memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Yuk. Tadi Ibu Dina belum ya? Udah belum ya? Dina Sumomba. Belum, Pak. Belum ya? Silakan. Sudah Pak. Oh, sudah. Saya ingat saya Iya. sudah, tapi belum ya. Oh, sudah ya. Baik, nggak apa-apa. Sudah. Ini ada satu lagi yang raise hand, tapi namanya saya nggak tahu. Infinix. Siapa ini? Nggak ada. Oke, baik. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, malam ini sudah selesai kitab Hosea. Nanti kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk malam ini. Biarlah malam ini kami mendapatkan satu kebenaran yang dapat kami aplikasikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba berdoa untuk tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Hamba berdoa untuk seluruh umatmu dimanapun berada, agar mereka dari hari ke hari semakin mengerti, semakin berubah hidupnya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.